Ketika Pangeran Suryadewata, adiknya Sang Akikolot, menjadi raja daerah Talaga, ia tewas waktu berburu di dalam hutan Wanaraja Garut karena terjatuh. Sehingga ia dijuluki Sang Mokteng ing Wanaraja. Maka kekuasaannya di Talaga pun dilanjutkan oleh putranya yang bernama Sang Sudayosa, yang sekaligus menjadi pendeta Buddha Mahayana Sarwastiwada, yaitu aliran Buddha yang lebih mengutamakan puji-pujian kepada Siddhartha Gautama. Ialah yang mendirikan Padepokan Buddha Gunung Bitung pada tahun 1371 Masehi, sehingga Sudayosa dijuluki Batara Gunung Bitung. Lalu ia dilanjutkan oleh putra sulungnya yang bernama Batara Dharmasuci, yang mendirikan kerajaan bercorak Buddhisme bernama Talaga Manggung, yang masih sebagai kerajaan bagian dari Kemaharajaan Sunda Mahaprabu Niskala Wastukancana. Maka oleh Mahaprabu Niskala Wastukancana Sang Linggawastu, Batara Dharmasuci dinobatkan menjadi Raja Daerah Talaga Manggung dengan gelar Raja Guru Dharmasuci. Putranya Sang Raja Guru Dharmasuci bernama Prabu Talaga Manggung Dharmasuci II, yang berkuasa antara tahun 1388 sampai dengan tahun 1420 Masehi. Ia seusia dengan Prabu Dewaniskala Ningrat Kancana, Raja Galuh. Ternyata pada saat pemerintahan Prabu Dharmasuci II, kerajaan Talaga Manggung berkembang lebih pesat lagi menjadi pusat keagamaan Buddha yang banyak dikunjungi oleh penganutnya dari berbagai pelosok. Bahkan didatangi para penganut Buddha dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Sebetulnya Talaga Manggung itu nama kerajaannya yang terletak di dataran tinggi dekat Danau Sanghyang di kaki Gunung Ciremai. Dari permaisurinya, Prabu Talaga Manggung Dharmasuci II memiliki putra. Yang pertama bernama Raden Panglurah, selaku putra mahkota yang lebih mendalami keagamaan hingga ia menjadi Mahabiksu. Putra keduanya bernama Nyimas Putri Rara Dewi Simbar Kancana, yang kecantikannya diibaratkan bidadari di Talaga. Simbar Kancana menerima tahta ratu dari kakaknya karena Raden Panglurah ingin meneruskan menjadi biksu di Gunung Bitung. Begitu terkenalnya kecantikan Putri Simbar Kancana, sehingga banyak sekali para raja dan pangeran serta kesatria yang datang melamarnya. Akhirnya keluarga keraton menyepakati niat Prabu Talaga Manggung selaku ayahnya Dewi Simbar Kancana untuk menyelenggarakan sayembara klasik tarung kesatria
agar dapat menentukan siapa yang lamarannya diterima oleh Putri Simbar Kancana. Adapun tahapan lomba dalam sayembara itu adalah: hari pertama berupa keterampilan perang adu senjata menggunakan tombak, pedang, gada, dan kujang atau keris sambil menunggang kuda. Hari kedua berupa keterampilan berburu babi hutan dan harimau untuk memilih yang terbanyak hasil tangkapannya. Hari ketiga berupa keterampilan memanah seekor bunglon yang ekornya digantung sehingga terus-menerus berayun-ayun. Akhir pertandingan dimenangkan oleh kesatria Sakyawira, putra Menteri Kelautan Kerajaan Palembang yang sedang berpetualang ke Jawa Barat. Setelah ditikaskan dengan Simbar Kancana yang cantik jelita, maka kesatria Sakyawira diangkat menjadi Mahapati Talaga Manggung dengan gelar Sakyawira Palembang Gunung. Sebagai seorang pelaut ulung dan petualang, Sang Sakyawira tidak menyenangi kehidupan keagamaan dan tidak terbiasa dengan etika budaya pegunungan. Sakyawira seorang Mahapati yang gagah berani, berwatak keras, tidak mengenal belas kasihan, dan senang berburu di hutan dengan menggunakan fasilitas jabatan Mahapatinya. Bahkan banyak gadis-gadis desa menjadi korban nafsunya. Namun, sekalipun para pembesar kerajaan mengetahuinya, tapi tidak ada yang berani bertindak. Bagaimanapun juga, mereka tahu resiko bila melaporkan kejahatan Sakyawira kepada Raja Talaga Manggung. Dirinya akan terancam pati oleh Sakyawira atau suruhannya. Ternyata Sang Sakyawira Palembang Gunung sangat berambisi menjadi raja, sehingga diam-diam ia berusaha ingin melenyapkan mertuanya. Maka untuk mewujudkan cita-citanya, ia pun berkomplot dengan Patih Citrasinga dan pasukannya dengan iming-iming hadiah harta dan jabatan Mahapati bila dirinya telah menjadi Raja Talaga Manggung. Sang Sakyawira dan Patih Citrasinga diam-diam membentuk pasukan gerakan bawah tanah bernama Palembang Gunung di pelosok-pelosok yang menciptakan huru-hara dan perampokan. Lalu Patih Citrasinga pun segera bersekongkol dengan salah seorang prajurit Bayangkara Galuh Kawali yang bernama Centang Barang, karena ia asalnya dari Talaga dengan iming-iming hadiah harta dan jabatan perwira. Setelah sekian lama Centang Barang menyamar di keraton untuk mencari kesempatan, akhirnya pada malam saat ia bertugas jaga di keraton, nampak Prabu Talaga Manggung keluar dari kamarnya akan buang hajat, hingga ia turun dari keraton. Maka segeralah Centang Barang pun menyergap
dan menusukkan tombaknya ke dada sang raja hingga wafat seketika, bersimbah darah di tangga keraton. Lalu Centang Barang pun segera melarikan diri, karena beberapa penjaga lainnya berdatangan yang ternyata telah dipersiapkan oleh sang Citrasinga dan Sakyawira. Dalam kegelapan malam, sang Centang Barang terus berlari dengan dihujani anak panah para prajurit Bayangkara yang mengejarnya. Akan tetapi, Centang Barang berhasil melarikan diri dan menghilang ke dalam hutan belantara Gunung Ciremai. Menurut naskah Wawacan Talaga dalam Wikipedia, setelah terbunuhnya Prabu Talaga Manggung Darmasuci II, jenazahnya dikremasi dalam upacara kebesaran kerajaan yang dihadiri beberapa pembesar kerajaan bagian Galuh serta disaksikan ribuan umat Buddha, karena di samping sebagai raja, sang Talaga Manggung juga ayahandanya biksu Panglurah yang banyak umat Buddha pengikutnya. Suasana haru biru pun menyelimuti masyarakat Talaga, terutama kerabat keraton, terlebih-lebih bagi biksu Panglurah dan Dewi Simbar Kancana sebagai para putranya.